A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasal kedua ini musannif Al-Mahalli menerangkan mengenai sifat subutiyah, sifat positif. Setelah selesai pembuktian terhadap keberadaan Allah yang mengajukan beberapa argumen yang telah lalu. Nah, antum ingin tidak punya wawasan sedikit mengenai argumen siddiqin? Sekedarnya. Tapi akibatnya bisa tidak selesai, tapi insya Allah diusahakan selesai. Sekedar sekilas saja ya. Jadi kalau antum ingin teliti nanti dengerin CD-nya. Pada argumen, salah satu argumen argumen yang diandalkan oleh para filsuf disebut argumen siddiqin. Argumen siddiqin ini apa? Adalah argumen yang membuktikan Tuhan dengan Tuhan, tidak dengan makhluk Tuhan. Kan biasanya kita berangkat dari makhluk Tuhan. Misalnya ada wujud mungkin, karena ada wujud mungkin maka pastilah ada wujud wajib, kan gitu. Argumen siddiqin ini kurang lebih bermula karena adanya sindiran dari para urafa yang mengatakan bahwa yang namanya makhluk atau akibat, atau malah urafa yang mengatakan bahwa Dhillun, kegelapan, alam ini kegelapan, kesempitan, tajalli, wajah. Kalau dalam filsafat misalnya akibat, dilihat dari filsafat aja yang namanya akibat sudah pasti lebih sempit dari sebabnya. Apalagi sebabnya itu tidak terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan alam semesta ini tidak bisa dijadikan obor untuk menerangkan Tuhan. Kan argumentasi itu untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan argumentasi, untuk menjelaskan argumenet yang diargumeni. Argumen untuk menjelaskan argumenet, kan gitu. Yang diargumeni, make. Oh, kalau make jadi made ya, bukan make it. Tapi kalau work, kan gitu. Ismi maf'ul bahasa Indonesia kan sudah bisa diargumen, sudah bisa Inggrisnya argumen. Maf'ulnya apa? Argumenet. Nah, argumen ini untuk menerangi argumenet. Argumennya apa? Alam semesta yang sangat terbatas. Argumenetnya siapa? Allah yang tidak terbatas. Bagaimana argumen mau menerangi yang tidak terbatas? Gitu. Mana yang lebih kuat, yang lebih jelas, yang lebih cahaya dahsyat? Argumen atau argumenet? Argumenet. Bagaimana lilin? Alam ini, argumen ini dianggap lilin. Memang seperti lilin simbolnya oleh urafa. Bagaimana lilin mau menerangi matahari? Argumenet. Bawa lilin ke matahari situ, atau bawa lilin di siang hari di halaman mencari benda pakai lilin. Diketahui orang. Argumennya lebih jelas daripada argumennya. Akhirnya para filsuf berusaha untuk membuktikan Tuhan dari sisi Tuhan. Di sini ada tiga tahapan ini yang menarik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pertemuan Ibn Sina. Saya tidak akan menunggu tulisannya loh ya. Jadi kalau kira-kira tertinggal, tinggalin aja, nanti diulang lewat CD-nya. Penemuannya Ibn Sina begini. Ada itu ada. Nah, ada yang ada ini ada dua kemungkinan, wajib atau mungkin. Kalau wajib, sudah itu Tuhan. Kalau mungkin, perlu Tuhan. Jadi kalau ada itu wajib, berarti sudah terbukti Tuhan. Kalau ada itu mungkin, sudah terbukti juga Tuhan. Gitu. Karena kalau ada wujud mungkin, pasti memerlukan wujud wajib. Kepastiannya kan sudah tahu antum di argumen ini. Jadi ada itu ada. Yang kedua, kalau ada itu wajib, ya sudah itu Tuhan.
Kalau ada itu mungkin, berarti perlu Tuhan. Itu. Nah, tapi argumen Siddiqin ini tidak murni. Temuan Ibnu Sina rahmatullahi alaih. Ini tidak murni Siddiqin. Tidak murni membuktikan Tuhan dari Tuhan. Kenapa? Karena masih hanya bawa-bawa wujud mungkin. Itu. Tapi kalau Munasadroh, itu betul-betul ada. Betul-betul ada saja yang dibawa. Betul-betul Tuhan saja. Premis pertamanya apa? Ada itu ada. Kan tidak salah kalimat ini. Ada adalah ada. Siapa yang mesti nyalain? Yang kedua, premis keduanya, ada tidak bercampur tiada. Menjadi ad. Tidak mungkin ad. Ya ada, ya ada. Tidak mungkin bercampur dengan tiada. Ada mustahil tiada. Itu premis tidak bisa disanggah ini. Ada adalah ada tak bercampur tiada, ada tak mungkin tiada. Ya sudah, kesimpulannya ada. Ya udah, itu Tuhan. Itu. Tak mungkin bercampur tiada. Kalau kita mesti bercampur tiada. Dulu nggak ada, sekarang ada. Keberadaan saya bukan keberadaan Anda. Tak mungkin tiada. Kalau kita mesti tiada. Jadi ketika ada itu ada. Ada itu tak bercampur tiada. Berarti keluar sih wujud mungkin, keluar semua. Tanpa Anda berangkat dari wujud mungkin. Ada itu ada. Ada itu apa namanya? Ada itu tidak bercampur. Tidak bercampur tiada. Ada itu tak mungkin tiada. Nah, tak mungkin tiada. Karena bahas ada, tak mungkin tiada. Ada ini tak mungkin tiada. Ya sudah, itu Tuhan. Ini argumen Siddiqin paling tinggi selama ini. Tapi masih ada yang lebih dahsyat lagi, punya Alam atau Ba'dubai. Bukan dari esensial Siddiqinnya. Esensial Siddiqinnya sudah luar biasa punya Munasadroh ini. Tapi argumen Munasadroh ini hanya untuk orang-orang sehat akal. Nah, untuk yang tidak sehat akal, yang mengingkari keberadaan seperti sofistiyun bahasa Arabnya, atau sofis bahasa orang yang suka melakukan mughalathah, yang mengingkari keberadaan. Nah, argumen Munasadroh tidak berguna. Misalnya dikatakan apa? Ada itu ada. Dia bilang tidak ada. Ada itu tidak ada. Mengingkari keberadaan. Kelompok sofis. Nah, di sini Allamah Tabatabai rahmatullahi alaih, Munasadroh rahmatullahi alaih, Allamah di sini memberikan argumen, namanya argumen kenyataan. Kenyataan itu nyata. Jadi dia tidak bilang ada itu ada. Kenyataan itu ada. Kenyataan itu nyata. Ada lah, ada, tidak apa. Kenyataan itu ada. Atau kenyataan itu nyata. Dah? Setelah itu, nah, kenyataan itulah Tuhan. Kenyataan itu nyata atau ada. Kenyataan itu tak mungkin tak nyata. Kenyataan itu tak mungkin bercampur tidak nyata. Mirip seperti semua argumennya Munasadroh itu, tapi ada diganti nyata. Itu bedanya nyata dengan ada? Sebentar, belum selesai. Kenyataan itu nyata. Kenyataan itu tak mungkin bercampur ketidaknyataan. Kenyataan itu tidak mungkin tidak nyata. Nah, kenyataan itulah Tuhan. Nah, kenapa? Karena ketika ada orang sofis, ketika kita katakan ada itu ada, orang sofis bilang enggak, ada itu enggak ada. Ada itu enggak ada. Nah, saya mau bilang kepada dia, ada itu enggak ada, nyata enggak? Kata-katamu itu nyata enggak? Punya kenyataan enggak? Punya waqi'iyah enggak? Nah, kalau tidak punya kenyataan, berarti kenyataan itu ada. Kan dia bilang bahwa ada itu tiada. Ada itu tiada. Nah, Allamah bertanya, ini nyata enggak? Hakikat enggak? Kalau dibilang hakikat, berarti hakikat ada. Berarti hakikat ada. Kalau benar pernyataanmu, berarti kebenaran itu ada, kenyataan itu ada. Sebab kebenarnya proposisi itu kan disesuaikan dengan kenyataannya. Rumah Ali terbakar, dilihat nyatanya. Kalau benar, berarti nyata. Kalau tidak terbakar, tidak nyata. Nah, sekarang pernyataanmu ini benar tidak? Sesuai kenyataan tidak? Bahwasanya ada itu tiada. Kan harus pakai ukuran tuh, ukuran pembenaran atau pensalahan terhadap
proposisi itu kan tergantung kepada kenyataannya. Ada ukuran di sana, rumah Ali misalnya. Ini ada keberadaan yang menjadi ukuran, kenyataan yang menjadi ukuran, suatu yang nyata. Sekarang dia mengatakan ada itu tiada. Nyata. Nah, ini nyata atau tidak? Pasti nyata dia bilang. Kalau dia bilang nyata, karena dia mau ngotot bahwa ada itu tiada. Kalau dia nyata, nah berarti ada ukuran kenyataan yang telah kau jadikan ukuran. Berarti kenyataan ada. Kalau dia bilang enggak, kata-kataku ini tidak benar, tidak nyata. Nah, berarti pernyataanmu yang mengatakan ada itu tiada salah. Berarti yang benar ada itu ada, kenyataan itu nyata. Itu saja. 3 peringkat mengenai argumen. Sedikit, waqi'iyah. Bahasa Arabnya juga pakai waqi'iyah. Kalau bahasa Arabnya ya waqi'iyat. Kalau bahasanya mengatakan eksistensi ada. Al-wujud mawjudun. Al-wujud la yahtalitu bil adam. Al-wujud laysa bi adam. Al-wujud Allah. Kira-kira begitulah. Al-wujud wujudun atau al-wujud mawjudun. Al-wujud laysa bi adam. Sudah itu dua. Sama istilahnya argumentasi sidikin. Sama istilahnya. Iya, sidikin. Mereka mendakwa diri semua bahwa ini ada sidikin kata penemunya. Bertingkat. Cuman menurut kebanyakan ulama yang punya Ibnu Sina belum sidikin murni. Tapi kata Mullah Sadra sudah paling dekat kepada sidikin. Dan cepat sebenarnya. Ada itu ada. Kalau ada itu wajib, terbuktilah Tuhan. Kalau ada itu mungkin, terbuktilah Tuhan. Kenapa? Karena zatnya mungkin, perlu kepada wajib. Nah ini sebenarnya ini tidak berangkat dari akibat ke sebab, dari kelaziman. Nanti insyaallah kalau suatu saat antum belajar yang lebih luas lagi, akan diberitahu di sana bahwa sebenarnya argumentasi tentang pembuktian Tuhan terhadap yang berangkat dari makhluk, itu bukan dari makhluk ke khalik sebenarnya. Dari satu sebab ke sebab yang lain. Dari satu akibat. Dari satu sebab ke sebab yang lain begitu. Yang umum dipakai kata kelaziman. Dari satu kelaziman kepada kelaziman yang lain. Misalnya gini. Saya tidak bilang bahwa yang ketika karena pohon ini makhluk. Karena dia makhluk, karena pohonnya seperti ini, maka dia perlu kepada khalik misalnya. Itu lain dengan mengatakan misalnya yang terbatas perlu pengada. Kan begini, ketika sesuatu terbatas berarti ada awal ada akhir. Itu terbatas dengan ada awal ada akhir itu merupakan kelaziman atau sebab akibat? Kelaziman. Jadi keterbatasan suatu yang terbatas awal akhir dari yang terbatas. Iya, jadi bukan merupakan sebab bagi kemungkinan wujud mungkin. Bukan menjadi sebab bagi mungkinnya wujud mungkin. Kan begini berangkatnya. Wujud ini mungkin. Karena mungkin, maka terbatas. Nah, terbatas ini apa menjadi sebabnya wujud mungkin atau kelaziman? Kelaziman. Jadi kita tidak berangkat dari makhluk ke khalik ini sebenarnya, dari akibat ke sebab enggak, tapi dari kelaziman. Sekarang, ketika ada batasan, berarti ada awal ada akhir. Apakah awal akhir ini menjadi sebab bagi batasan itu atau kelaziman dari batasan? Kelaziman. Nah, terus pernyataan berikutnya. Kalau ada awal, berarti sebelum awal enggak ada. Tiadanya sebelum awal merupakan sebab bagi awal akhir itu atau kelaziman? Kelaziman. Lalu pernyataan berikutnya. Ketika sebelum awal enggak ada, kalau ingin ada, berarti dia perlu kepada pengada. Perlunya kepada pengada itu sebab bagi dia atau kelaziman? Kelaziman. Sebabnya mana? Sebabnya wujud mungkin di mana? Wajibul wujud Tuhan. Tapi pernyataannya tadi apa? Kalau ada awal,
berarti sebelum awal kagak ada. Kalau sebelum awal tidak ada, berarti dia perlu pada pengada. Saya tidak mengatakan begini, karena dia sebelum awal tidak ada, maka diadakan sama Tuhan. Maka Tuhan mengadakannya. Saya tidak bilang begitu. Kalau bilang begitu, berarti saya berangkat dari akibat ke sebab. Tapi saya tidak. Saya mengatakan, karena dia tidak ada sebelum awal, kalau ingin ada, perlu pada pengada. Perlu pada pengada. Ini kelaziman. Bukan saya bilang karena pohon ini terbatas, maka Allah mewujudkan dia. Nah, ini dari akibat ke sebab. Tapi tidak. Karena pohon terbatas, maka perlu pada pengada. Jadi yang saya bilang bukan diadain pengada, perlu pada pengada. Nah, ketika perlu pada pengada, itu kelaziman pohon. Tapi kalau saya katakan karena pohon terbatas, maka pengada mengadakan dia, ini berangkat dari makhluk ke khalik. Berangkat dari akibat ke sebab. Tapi ketika saya mengatakan karena pohon terbatas, maka perlu pada pengada. Saya tidak bilang maka pengada mengadakan dia, enggak. Maka perlu pada pengada. Perlunya pada pengada itu kelaziman daripada keterbatasan pohon. Bahasan kita itu terbatasnya saja, bukan pohonnya. Nah, bukan terbatasnya, perlunya kepada pengada. Karena dia terbatas, perlu pada pengada. Gitu. Kalau dalam istilah mantik itu kan ada dol, ada madlul. Nah, kita berangkatnya dari dalilnya ini. Jadi kelaziman ini kan dalil akli. Iya, dalil akli ya. Gitu. Seperti misalnya ada tapak kaki, ini sudah dibahas di filsafat, tidak dimantik lagi. Karena ada tapak kaki, maka ada yang jalan di situ. Gitu. Ada yang membekasi. Nah, bekas tapak kaki dengan adanya yang membekasi kaki itu kelaziman. Memang bekas tapak kaki akibat daripada orang yang berjalan. Nah, tapi ketika saya berdalil, saya tidak mengatakan karena ada bekas tapak kaki, maka ada yang berjalan di situ. Dalam artian bahwa ada yang menaruh kakinya di situ. Walaupun itu juga bisa dijadikan dalil, tapi itu dalil dari dari akibat ke sebab. Dalam masalah tapak kaki dengan orang masih mendingan, tidak terlalu nampak perbedaan keterbatasannya. Tapi keterbatasan makhluk dengan khalik yang tidak terbatas, yang bedanya tidak terbatas juga, tidak bisa tapak kaki menggambarkan Tuhan. Tapak kaki bisa aja menggambarkan orang. Karena tapak kaki terbatas, orang juga terbatas. Jadi kalau saya berdalil karena ada tapak kaki, berarti ada orang berjalan di sini. Tidak apa-apa, berangkat dari akibat ke sebab, karena sama-sama terbatas. Kan bisa saja tapak kaki manusia, tapi yang berjalan itu kuda. Kan bisa aja kudanya yang dioperasi diganti ke tapak kaki manusia. Nah, tapi kalau begini, karena ada bekas di sini, bekas tapak kaki, berarti ada yang memberi bekas di sini. Nah, itu berangkat dari mana saya? Dari akibat ke sebab atau dari kelaziman ke kelaziman yang lain? Kelaziman, itu harus teliti. Sama-sama meyakinkan, tidak ada masalah. Tapi yang dari akibat ke sebab itu konon ilmunya tidak sempurna. Karena ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang dari sebab ke akibat. Dari sebab ke akibat. Kalau akibat ke sebab ilmunya kurang tinggi, kan gitu. Tapi kalau kelaziman ke kelaziman, itu tidak ada masalah. Meyakinkan dan tinggi. Nah, karena ada bekas kaki, maka ada pembekas. Sudah. Kelazimannya itu. Bukan dari akibat ke sebab. Ini sebenarnya sudah tinggi sekali, teliti sekali. Di tempat lain antum mungkin tidak merasa manis sekarang. Nanti kalau sudah filsafat, insyaallah filsafat pun setelah dalam-dalam nanti. Al-faslu as-sani fi sifati subutiyah. Kita teruskan kepada pembahasan subutiyah, sifat subutiyah. Beliau mengatakan di sini bahwa globalnya ya, bahwa sifat subutiyah ada kan sifat salbiyah juga ada, sifat negatif, sifat positif. Apa artinya sifat positif negatif? Apa Tuhan memiliki baik buruk? Enggak. Sifat positif itu adalah sifat baik, yang hal-hal yang baik yang mesti disifatkan ke Tuhan.
sifat negatif bukan sifat negatif Tuhan, yakni sifat-sifat negatif, sifat-sifat jelek yang harus dinegatifkan dari Tuhan. Kalau sifat negatif kita ini keburukan kita. Kalau sifat negatif Tuhan, yakni sifat-sifat yang harus dinegasikan dari Tuhan. Itu maksudnya. Dan pengarang di sini mendahulukan apa? Sifat positif, karena sifat positif itu keberadaan, dan keberadaan itu lebih mulia dari ketiadaan. Pemositifan lebih mulia dari penegasian. Apa lawannya negasi? Positif apa biasanya kalau dilawankan dengan negasi? Antum bukan orang filsafat, kalau anak tanya sama anak-anak IKS itu langsung dijawab. Kan kalau pakai negasi mestinya kita tidak pakai pemositifan, pakai istilah lain yang lebih trendy. Kalau positif kan lawannya negatif. Kalau negasi lawannya apa? Predikasi. Kalau mau pakai istilah sendiri, predikasi dengan negasi. Tapi nanti ada predikasi negasi. Oh, hakim itu bagaimana pelajarannya? Jangan banyak mengerjakan hal-hal lain loh. Seperti misalnya Ali tidak berdiri. Ali tidak berdiri. Dengan Ali adalah tidak berdiri. Itu lain. Ali tidak berdiri. Ali sedang tidak berdiri. Itu lain. Kalau boleh saya ganti sedang. Kalau bahasa Arab misalnya Ali laisa biqa'im. Terus Ali la qa'im. Itu lain. Ali tidak berdiri. Ali tiada berdiri. Sekarang saya mau tanya, Ali tidak berdiri, itu positif apa negatif? Positif. Positif. Ali tiada berdiri, positif apa negatif? Negatif. Negatif. Kebalik, yang awal itu negatif, yang ini positif. Ali tidak berdiri. Tiada di sini bukan menolak berdiri. Kalau Ali tidak berdiri, itu menolak berdiri sama Ali, itu negatif. Kalau tiada berdiri ini kan predikat tidak harus satu, tidak harus berdiri. Misalnya berdiri, makan, minum, terserah apa. Predikat banyak. Nah, tiada di sini bagian dari predikat, bukan menolak predikat. Kalau Ali tidak berdiri, menolak predikat. Tapi kalau Ali tiada berdiri, atau katakanlah dengan bahasa yang tak pernah dipakai orang, Ali adalah tidak berdiri. Itu positif. Itu positif. Tapi apa? Predikasinya predikasi negatif. Gitu. Kalau Adam itu kontra ya. Adam itu kontra. Adam. Kontra. Maksudnya? Kontra maksudnya juga bukan yang bukan negatif, bukan. Perlawanan. Kontra. Kontra dengan apa? Tiada. Tiada di sini maksudnya. Tiada ini penolakan tetap, akan tetapi dia itu menjadi bagian predikat. Kan ada unsur Ali berdiri. Ali subjek, berdiri predikat. Terus ditaruh kata tidak. Berarti tidak ini menolak predikat kepada subjeknya, yakni Ali. Tapi kadang-kadang alinya itu Ali subjek, terus predikatnya itu bukan berdiri, tapi tak berdiri. Misalnya tak berdiri. Ali tak berdiri. Tak berdiri itu, tapi ini belum diterima mungkin sama bahasa Indonesia. Anda sendiri yang mau ngarang-ngarang nanti. Tak berdiri. Saya mau bedain itu. Nah, kasat. Dan itu harus menyelami bahasa Indonesia. Ada mukhalif, ada muqabil. Ya kan? Anda enggak paham sih. Kalau muqabil misalnya non, pakai non kalau bahasa Indonesianya kan. Kalau mukhalif, kalau Inggris itu non. Iya, Inggris. Non, tempatnya non apa? Bahasa Indonesianya. Kan juga. No, Zaidun is not working. So, Zaidun is no working. Is no working. Mungkin kalau benar, kalau salah tanya ke orang Inggris. Jadi lain antara Zaidun is not working dengan Zaidun is
no walking. Bukan not working, no walking. Is not sama no walking nggak ada bedanya. Beda. Kalau Zaidun is not working, itu menolak working sama Zaidun. Tapi kalau jadi is not ini negatif. Tapi kalau is no working, is itu adalah no working. Jadi ditetapkan kepada Z, tapi yang ditetapkan kepada Zaidun apa? No working. Sekarang apa bedanya is no problem sama no problem? No problem is not problem. Is not no. Nah, saya harus berpikir kalau ditanya itu karena orang bukan Inggris. Is not problem dengan no problem. No problem. Nah, seperti contohnya, seperti misalnya Farsi. Yang mana ini? Contoh. Yang Zaidun working ini. Misalnya study us. Study us. Z study us itu positif. Us. Terus nice study us. Itu juga positif. Tapi kalau Z Z study nice, ini baru negatif. Kalau Z nice study us, ini positif. Cuman predikatnya predikat negasi. Nice study us. Kalau fosil lebih mudah karena as itu ukurannya. As atau itu dia. Arab, Inggris, nah Indonesia ini yang Ana bilang Ana mau buat nanti, tapi harus lama. Itu. Dan Ana sudah buat sebenarnya di logika 2 itu. Kalau antum teliti makalah dulu di IAIN itu. Jadi Ali tidak berdiri. Ali adalah tak berdiri. Itu yang paling selamat itu, dan itu yang Ana pakai di logika. Atau Ali tiada berdiri. Ada kata adalahnya mungkin mudah dipahami. Makanya Ana pakai adalah itu umumnya. Tapi adalah tak berdiri. Kenapa bicara ini kita? Antara sifat positif dan negatif sudah berkembang ke sana. Itu untuk mengingatkan apa? Iya, logika yang antum pelajari yang mungkin antum lupakan dan Ana juga lupakan. Oke, beliau di sini mendahulukan sifat positif. Nah, di sini dalil-dalilnya sudah tentu dalil ilmu kalam yang bukan sangat ekstrim sebenarnya, pas di tempat yang berlainan dengan filsafat. Gitu. Oke, kita baca aja gitu ya. Globalnya membuktikan bahwa alam ini tidak lepas dari gerak dan diam. Karena tidak lepas dari gerak dan diam, maka pengadanya itu memiliki sifat apa? Qadir mukhtar. Jadi kuasa dan berkehendak. Kenapa? Karena kalau apa yang disebut qadir, ini kuasa. Berkehendak, yakni apa? Berkehendak kalau ia ingin, maka dilakukan. Kalau tidak ingin, maka tidak dilakukan. Dan harus ada jeda antara dia dan akibatnya. Ini yang sangat berbeda dengan filsafat. Jadi perbuatan Tuhan dengan Tuhan harus ada jeda. Kalau ingin melakukan, kalau tidak ingin tidak melakukan. Jadi tidak ada kelaziman. Tidak mesti ada Tuhan ada makhluk. Ada Tuhan dulu, baru ada makhluk. Gitu. Itu letak anunya. Kalam. Nah, nantilah kita baca secara secara langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani, pasal kedua fi sifatihi subutiyah. Tentang sifat-sifatnya yang besar yang positif. Positif yakni hal-hal yang baik yang mesti dipositifkan, yang mesti ditetapkan pada Allah, itu positif. Yang dimaksud negatif hal-hal yang harus dinegasikan dari Tuhan. Wa hiya samaniyah, 8 jumlahnya. 1 al-qudrah. Al-ula yakni sifatul ula.
Annahu ta'ala qadirun mukhtar, bahwa Allah adalah apa? Qadir, kuasa dan berkehendak mukhtar. Lianna dalilnya ini, lianna al-alama muhdatsun, karena alam itu apa? Baru. Li'annahu jismun. Kenapa baru? Karena dia benda. Wa kullu jismin la yanfaku 'anil hawadis. Dan semua benda tidak sepi, tidak lepas dari kejadian-kejadian. Apa hawadis maksudnya? 'Anil haraka wa as-sukun, yakni gerak dan diam. Wa huma, yang keduanya ini gerak dan sukun, hadisani, yakni apa? Merupakan apa tadi? Kejadian. Listid'aihima al-masbuqi bil ghair. Kenapa merupakan hal kejadian atau hawadis itu baru? Hadis juga artinya apa? Di sini baru maksudnya. Hawadis yakni hal yang baru. Kan dibilang li'annal alam muhdas, karena alam itu baru. Kenapa baru? Li'annahu jismun, karena dia benda. Terus kenapa kalau benda kok muhdas? Premis ini kan li'annahu jismun. Jismun li'annahu li'annal li'annal alam jismun. Itu premis apa? Minor. Mayornya mana? Wa kullu jismin la yanfaku 'anil hawadis. Semua jisim, benda tidak sepi dan tidak luput dari yang baru, hal baru. Dihapus jisimnya, jisim dihapus. Akhirnya jadinya al-alam apa? Muhdasun atau la yanfaku 'anil hawadis. Itu. Hadis hawadis apa? 'Anil haraka wa sukun. Baru yakni gerak dan diam. Nah, wahuma yakni gerak dan diam ini hal yang baru. Kenapa? Li'istid'aihima al-masbuqi bil ghair. Karena melazimkan keduanya didahului oleh yang lain. Kalau dia bergerak didahului, kalau dia diam juga didahului. Masbuk apa sih? Masbuk didahului. Jadi bergerak atau diam dia sama-sama tetap didahului. Kalau didahului apa berarti Ismail? Masbuk. Nah, kalau didahului apa berarti? Kalau sesuatu didahului apa kesimpulannya? Iya, didahuluinya sesuatu oleh sesuatu yang lain menandakan sesuatu itu apa? Hadis. Hadis baru. Orang baru dibaca. Orang baru. Alam baru karena benda, dan benda tidak lepas dari hal yang baru. Maksudnya hawadis di sini ada apa? Gerak dan diam. Gerak dan diam melazimkan sesuatu didahului oleh yang lain. Pendahuluan sesuatu kepada sesuatu yang lain menunjukkan sesuatu yang lain ini adalah hal yang baru karena didahului. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, bagaimana diam kok bisa didahului? Kalau gerak mungkin didahului. Misalnya pulpen dari titik A ke B. Begitu sampai di titik B, berarti dia didahului di titik A. Nah, sekarang pulpen di titik A dan dia tetap di titik A. Bagaimana bisa didahului? Nah, dalilnya apa? Karena sukun, yakni tetapnya pulpen di titik A. Berarti adanya pulpen di titik A didahului oleh pulpen di titik A. Kan setiap zaman ini, pulpen ini kan setiap, misalnya pulpen di titik A hari Senin, pulpen di titik A hari Selasa, kan berarti diam itu. Sama-sama di titik A. Tapi hari Senin sama Selasa. Nah, yang hari Selasa didahului oleh hari Senin, berarti tetap dia didahului oleh sesuatu yang lain. Yakni apa yang lain di sini? Yakni pulpen itu kemarin, pulpen itu hari Senin, gitu. Jadi mau bergerak tetap kena jebakan apa? Jadi kalau antum mau, kalau bergerak jebakan waktu, jebakan tempat. Dari A ke B, berarti B didahului A. Tapi dari A ke A, Selasa didahului oleh Senin, gitu. Jadi kalau haraka itu didahului oleh tempat, kalau sukun didahului oleh waktunya. Wa ma yanfakku 'anil hawadis, dan semua yang tidak sepi, yang tidak lepas dari kejadian, maka dia adalah baru.
secara emergensi, secara darurat. Fayakunul mu'assiru, oleh karena itu pengefek kepadanya wa Allah Ta'ala, yaitu Allah, qadiran mukhtaran, yaitu apa? Kuasa dan berkehendak. Kenapa kok berkehendak? Kok tak berkuasa aja? Kalau berkuasa mesti mending. Atau karena alam ini baru, maka dia apa? Maka perlu pada Allah yang Maha Kuasa. Tapi kenapa? Apa hubungannya dengan berkehendak? Paham tak? Alam ini kan baru. Karena baru berarti didahului oleh yang lain. Kalau didahului oleh yang lain, berarti diadain oleh sama yang lain itu, yaitu kuasa, yakni Tuhan. Kalau begitu Tuhan yang ngadain itu adalah kuasa. Tapi apa hubungannya dengan kehendak? Sekarang, wa qadiran muhtaran, ya. Li'annahu, law kana mujaban, seandainya Tuhan itu terpaksa. Mujab jadi apa? Terpaksa. Wajibah yujibu, yujab, mujab ismu fa'il. Law kana mujaban lam yatakhallaf atharuhu anhu bid-darurah. Kalau Tuhan itu terpaksa kelakuannya penciptaannya, lam yatakhallaf atharuhu anhu bid-darurah, maka tidak mungkin efeknya itu menyimpang dari pengefeknya. Lam yatakhallaf, tidak mungkin menyimpang, asarhu, efeknya, anhu, dari pengefek dari Allah, yakni. Ya, lam yatakhallaf asaru Allah an Allah bidarurah, secara kenyataan. Fayalzamu min dzalika imma qidamul alam. Jadi kalau begini nih, yang yatakhallaf ini apa? Di sini paling bagusnya berjedah. Lau kana mujaban, kalau Tuhan itu terpaksa, lam yatakhallaf, yakni tidak berjedah efek Allah dengan diri Allah bidarurah. Saya nggak tahu berjedah tuh. Berjedah berjarak. Fayalzamu min dzalika, maka itu kalau tidak berjedah dari Tuhan, imma qidamun alam. Ada dua pilihan yang sama-sama mustahil, yaitu apa? Menjadi kadimnya alam. Apa kadim? Lawannya hadis. Apa hadis tadi? Baru. Apa baru? Itu memang terjemahan kata. Baru. Didahului. Nah, berarti kadim apa? Di awal. Tidak didahului. Tidak didahului oleh orang lain, oleh wujud lain. Hadis didahului wujud lain, kadim tidak didahului wujud lain, begitu dong. Lam yatakhallaf asruhu anhu bidarurah, fayalzamu min zalika, kalau tidak berjedah, maka melazimkan, mewajibkan bahwa alam ini apa? Kadim, ini tidak didahului. Au huduzullah. Jadi kalau alam ini ditarik ke Allah, maka alam menjadi, kan kalau tidak berjeda, nempel, lengket, berarti alam ini menjadi, ada dua pilihan. Alam ditarik ke Allah menjadi kadim, atau Allah ditarik ke alam menjadi hadis. Allahnya jadi hadis karena nempel dan janda. Gitu. Wahuma batilan, dan keduanya adalah batil. Saya berkata, kata pensyarah, lama faraga min isbatiz zat syar'a fi isbatis sifat. Yang tidak perlu anak cepat-cepat aja. Ketika setelah selesai membuktikan zat, sekarang membuktikan sifat. Wa qaddama sifat as-subutiyah li'annaha wujudiyatun. Dia mendahulukan sifat-sifat positif karena dia adalah wujud. Wasalbiyah adamiyah, dan sifat salbi itu bersifat negasi, yakni bersifat tiada. Wal wujud asyrafu minal adam, sementara wujud lebih mulia dari tiada. Wal asyraf muqaddamun ala ghairi, dan yang lebih mulia haruslah didahulukan dari yang lainnya. Waqtada bi kaunihi qadiran li istidai sun'i al-qudrattah. Waqtada bi kaunihi qadiran, dan ia, yakni al-mahli, mulai dengan sifat qadir, yakni kuasa, li istidai sun'i al-qudrah, karena sudah selayaknya
sudah sepenuntutan, sudah selayaknya dalam penciptaan ini tuntutan terhadap apa? Kekuasaan, kuasa. Wala nadhkuru huna muqaddimatan tastamilu ala tasawwur dzikri mufradati hadzal bahas fanaqul. Sekarang kita mulai di sini dengan sekedar memberikan gambaran terhadap mufradat, idiom yang dipakai. Al-Qadirul Mukhtar, apa maksudnya kuasa dan berkehendak? Huwa alladhi idza syaa'a an yaf'al fa'al wa in syaa'a an yatruk tarak. Yaitu apa? Adalah yang kalau menghendaki untuk melakukan, dia lakukan. Kalau menghendaki untuk tidak melakukan, dia tidak melakukan. Ma'wujudi qasdin wa iradatin. Dengan syarat kedua, dengan adanya kehendak dan kehendak. Keinginan dan kehendak, Dengan adanya keinginan dan kehendak. Wal mujab bi khilafihi. Sementara yang terpaksa adalah lawan dari yang dua kriteria itu. Apa kriteria pertama? Kalau ia ingin melakukan. Kalau dia tidak ingin melakukan, meninggalkan. Yang kriteria kedua adalah apa? Dibarengi dengan keinginan dan kehendak. Jadi kalau tidak ada keinginan dan kehendak melakukan, itu berarti terpaksa. Kalau tidak bisa dia tanpa tidak mencipta, jadi harus mencipta, berarti dia juga terpaksa. Wal farqu bainahuma min wujuhin. Beda dari keduanya adalah memiliki beberapa hal. Al-awwal, beda pertama, annal mukhtar yumkinuhu al-fi'l wat tark ma'an binisbah ila syai'in wahid wal mujab bi khilafi. Beda pertama adalah bahwa yang berkehendak yumkinuhu al-fi'lu wa tarku ma'an, yakni bagi dia melakukan dan meninggalkan itu sama. Tidak lebih menonjol ke melakukan, tidak lebih menonjol ke tidak melakukan. Di tengah antara mau melakukan atau tidak. Tapi kalau menonjol ke melakukan, apalagi di filsafat, bukan hanya menonjol, harus melakukan. Itu kalau di filsafat. Maka itu tidak disebut mukhtar. Dalilnya lain lagi nanti. Nah, kalau di sini enggak, harus di tengah, mau atau tidak. Itu. Kalau di filsafat harus mau. Tapi harusnya itu bukan kepada Allah, tapi harusnya dari Allah. Ada bedanya nanti di filsafat. Harus ke atas Allah. Jadi wajibun ala Allah atau wajibun minal Allah, itu berbeda. Nanti aja, tidak usah dipikir itu, karena kita kan mau mulai dari bawah memang. Sekedar ngasih awang-awang aja. Bahwa kalau antum di debat orang filsafat, diam aja ya, anda masih ngaji Babul Hadi Asyar gitu aja. Jangan terus ngotot belain yang Babul Hadi Asyar ini. Oke, saya akhiri dulu, saya mau siap-siap. Antum kan anda bonceng aja dan lempar dia di situ. Enggak, anda masuklah ke gang. Terus kalau mau cuci-cuci silakan itu.